Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alparizi Saptawan dengan NIM A1A325055 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan hasil ringkasan dari buku Isu-isu Globalisasi. Hasil ringkasan saya pada bab ke-7 yaitu lingkungan hidup, energi, dan pemanasan global. Yang pertama mengenai isu lingkungan hidup. Mengenai lingkungan hidup telah menjadi agenda global memasuki abad ke-21 baik di kalangan pemimpin politik, pejabat pemerintah, ilmuwan, industriasi, LMS maupun warga negara. Lingkungan hidup mulai muncul ke permukaan dan diperdebatkan setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama, dengan berakhirnya rivalitas ideologi maupun militer antara kedua superpower. Dan kedua, faktornya terdapat kesadaran publik dan media terhadap perubahan lingkungan global karena terdapatnya kesadaran lingkungan publik dan media terhadap perubahan lingkungan negara-negara yang berarti. Kemudian, tantangan dalam politik internasional. Suatu contoh berkaitan dengan signifikasi dan peran negara. Tradisi dominan di dalam hubungan internasional adalah state-centric, yang menekankan pada konsep kedaulatan rakyat dan keyakinan bahwa negara adalah aktor utama dalam hubungan internasional, dan bahwa politik internasional secara luas digelarkan oleh negara yang mengajar kepentingannya. Dalam studi politik lingkungan internasional, perlu diperhitungkan keterlibatan aktor non-negara, signifikasi dan peran negara, termasuk hubungan antara lingkungan kegiatan politik internasional dan hubungan domestik. Berbagai teori hubungan internasional telah dikembangkan berdasarkan perbedaan radikal antara dua lingkungan ini, yaitu internasional dan domestik. Kemudian, the tragedy of the common, yang artinya tragedi kepemilikan bersama. Sebuah teori ekonomi yang menjelaskan situasi di mana individu yang bertindak secara independen demi kepentingan pribadi, secara bertahap menghabiskan sumber daya bersama yang terbatas, meskipun hal tersebut merugikan semua orang dalam jangka waktu yang panjang. Dalam tahun 1968, menurut Greg Hardin dan Owen Green, mengintegrasikan sebuah model untuk menjelaskan mengapa masyarakat mengeksploitasi secara berlebihan sumber-sumber lingkungan bersama. Bahkan sekalipun mereka secara sadar mengetahui bahwa tindakan seperti itu bertentangan dengan kepentingan mereka dalam jangka panjang. The Tragedy of Common ini menjelaskan tentang penipisan sumber-sumber bersama yang mempunyai akses terbuka yang bisa berlanjut sampai wilayah-wilayah terpencil sehingga terjadi kerusakan yang bisa menjurus kepada kepunahan. Perlu kita ketahui bahwa pemerintah di dunia ini tidak mempunyai kekuasaan atau otoritas yang mampu memperlakukan aturan-aturan tentang penggunaan sumber-sumber global atau the global common. Kemudian memasuki pemanasan global dan perubahan iklim. Konsumsi energi yang tidak dapat diperbarui, terutama minyak dan batu bara, yang mempunyai konsekuensi serius dan menjadi biang atas kerusakan lingkungan, utamanya dalam kasus pemanasan global dan perubahan iklim. Ini karena zat pembakaran kedua bahan bakar tersebut akan melepaskan gas rumah kaca yang berdampak kepada meningkatnya suhu bumi dan mendorong terjadinya perubahan iklim. Singkatnya, dampak-dampak perubahan iklim yang dapat kita lihat adalah, contohnya saja yang pertama, peningkatan suhu sedang sejak tahun 1990. Suhu rata-rata 2 kali per tahun telah meningkatkan sekitar 0,3 derajat Celcius pada seluruh musim. Yang kedua, peningkatan intensitas curah hujan. Curah hujan per tahun diperkirakan meningkatnya 2-3% di seluruh Indonesia dalam periode yang lebih pendek. Meningkatnya risiko banjir secara signifikan.